Pagi ini, saya ingin Anda memahami sesuatu. Ada semakin banyak orang yang memikirkan hal-hal dalam memutuskan bahwa mungkin mereka harus berdiri dan berbicara. Dan surat yang akan saya bacakan untuk Anda seperti di situs web kami, saya mendorong Anda tidak hanya untuk membacanya, tetapi juga untuk menyebarkannya. Surat ini datang dari konglomerat pimpinan conference sebelum penegasan komite konferensi mereka. Teman-teman, itu adalah masalah besar. Dengan kata lain, itu setara dengan saya mengatakan, nah, bagaimana perasaan semua orang di luar sana hari ini? Apa yang harus saya khotbahkan? Nah, pemandu sorak, Ron, kita akan melakukannya dengan cara ini, di akhir pekan ini. Tidak, teman. Itu adalah orang yang benar-benar bisa menatap ke dalam kegelapan. Dan dengan wawasan dari firman Tuhan, saukan diri mereka seperti yang dilakukan Martin Luther 500 tahun yang lalu, April ini. Ya memang, kita berada di tanda setengah milenium dari pidato terkenal itu pada bulan April tahun 1521. Kita berkata, hati nurani saya terikat oleh firman Tuhan. Apakah aneh bahwa kita mengalami krisis hati nurani 500 tahun kemudian? Apakah aneh bahwa kematian reformasi Protestan harus menciptakan krisis budaya seperti itu bagi kita? Apa yang terjadi pada orang-orang kita? Apakah kita tidak mengerti bahwa bahkan kebebasan sipil membutuhkan kekuatan? Dan ya, semua orang takut. Tidak ada yang ingin berselisih. Tidak ada yang ingin kehilangan pekerjaan mereka. Kasihan para petugas kesehatan yang malang itu. Dan kasihan semua orang di sana, agensi-agensi dan industri-industri, lebih 100 orang di sana. Saat kita hanya menyaksikan krisis yang bergerak lambat, berguling, satu segmen masyarakat pada satu waktu. Oh, Anda menyebutnya politik. Sebutkan apa yang Anda inginkan. Tapi saya akan memberitahu Anda ini. Semua orang itu membuat janji bahwa tidak akan pernah ada mandat. Dan lebih dari itu, kita hampir 2 tahun hidup dengan sesuatu yang akan segera kita sebut endemik, bukan hanya pandemi. Dan entah bagaimana kita telah berhasil. Dan ada pilihan bagi orang untuk memutuskan. Namun, bahkan di tengah-tengah hidup dengannya selama hampir 2 tahun dan pilihan bagi orang-orang bervariasi. Berdasarkan tingkat Anda dari apa yang ingin Anda ungkapkan kepada Anda, sebelum Anda memiliki sesuatu yang tercetak dalam diri Anda. Terlepas dari ukuran waktu dan waktu yang besar ini, intervensi luar biasa yang tersedia. Tampaknya ada kebutuhan yang lebih besar untuk membuat orang melakukan apa yang orang lain katakan dan suka lakukan. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa dunia tidak tahu bagaimana mendefinisikan kata kasih. Masyarakat yang sangat menyedihkan yang tidak memiliki gereja yang dapat melakukannya. Ya, surat ini ditulis sebelum mereka punya, Anda tahu. Ada lelucon di antara para pemimpin yang mengatakan, Anda tahu, mari kita lihat ke arah mana orang-orang itu pergi sehingga kita bisa memimpin mereka. Sekarang, surat ini mendahului itu. Meskipun saya akan mengatakan dalam beberapa hari, sejak menjadi publik, bahwa lebih dari satu conference, saya akan menyebutkan komite conference mereka datang dengan kuat di belakang pejabat gereja mereka. Ditulis tanggal 11 November. Subjeknya adalah tanggapan Uni Barat Daya terhadap Memorandum Nat di OSA, ETS. Atas nama, dan persetujuan pejabat eksekutif, itu bukan komite eksekutif, itu pejabat eksekutif. Conference Arkansas Louisiana, Conference Oklahoma, Conference Texas, Conference Texaco, Conference Wilayah Southwest. Universitas Advent Barat Daya dan Uni Barat Daya. Kami telah menyiapkan pernyataan berikut, yang mencerminkan keyakinan kami. Dan juga kami percaya bahwa mereka yang adalah anggota Gereja Masehi Advent Hari ke-7 di wilayah Uni Barat Selatan. Dalam terang pemahaman kenabian, kami secara resmi meminta Divisi Amerika Utara, dalam terang General Conference. Penasihat umum meninjau standar sementara darurat OSA. Dan mempertimbangkan konflik yang muncul dengan kepercayaan dan praktik Gereja Advent Hari ke-7. Kami sangat percaya bahwa mandat seperti yang ditentukan dalam standar sementara darurat OCI, melanggar kebebasan hati nurani dan pilihan pribadi karyawan dan anggota kami. Selain itu, kami percaya bahwa gereja tidak boleh menjadi penegak kebijakan pemerintah. Karena kami percaya pada kepatuhan teguh pada prinsip-prinsip Gereja Advent Hari ke-7, pemisahan gereja dan negara. Uni Barat Daya dan entitasnya meminta dengan penasehat Divisi Amerika Utara atas nama kami. Dalam menentang pemerintah federal ini atas jangkauan dan pelanggaran pemisahan antara negara dan gereja. Entitas yang disebutkan di atas siap untuk menyampaikan masalah ini kepada komite eksekutif masing-masing yang telah dilakukan beberapa dari mereka, untuk otorisasi untuk mengabaikan standar sementara darurat OSA secara kolektif.
Dengan kata lain bersama-sama, dan kami meminta Divisi Amerika Utara dan Kantor Penasihat Umum untuk memberikan nasihat dan pembelaan terhadap hukuman untuk tindakan seperti itu. Amin, ini benar sekali. Dan inilah saatnya bagi jemaat ini dan semua orang kecil yang menonton online untuk mengetahui cara kerja web. Dan pergi ke conference manapun, presiden, sekretaris, dan bendahara memiliki alamat email yang tinggal dan mengirimi mereka tantangan yang penuh hormat, doa, dan penyemangat. Dan mendorong bahwa uni laik atau uni dimanapun Anda harus menjadi yang berikutnya. Untuk bergabung dengan pemahaman umum dari ribuan anggota Advent hari ke-7, yang menyadari ini adalah jangkauan yang ekstrim, dan benar-benar tidak dapat didamaikan dengan pujian kami. Terhadap mereka yang membuat pengorbanan terbesar di awal, itu tidak bermoral apa yang telah kami lakukan. Dan daripada menggembar-gemborkan gagasan bahwa tidak bermoral bagi saya untuk memiliki pilihan bebas, atau Anda memiliki pilihan, terutama di tengah banyaknya pilihan tentang vaksinasi. Sudah waktunya bagi kita untuk membingkai ulang cara ini, yang harus dipahami, yaitu Tuhan dalam pemahaman landasan unsur reformasi Protestan. Tetapkan bahwa tidak ada seorang pun, dan tidak ada gereja, dan tidak ada imam, dan tidak ada pendeta, yang berdiri di antara Anda dan Allah, hanya Yesus Kristus. Disinilah gereja ini pada akhirnya akan mengundurkan diri pada masalah apapun yang pada prinsipnya dibawa ke hadapannya. Dan apakah itu dipelintir dan digambarkan sebagai sesuatu yang lain dari yang sebenarnya? Bagaimana kita bisa mengharapkan sesuatu yang berbeda dari apa yang tercatat dalam tulisan suci? Dan dialog narasi akan berlanjut sampai akhir, sampai Yesus Kristus muncul di awan. Saya ingin Anda memahami bahwa di bawah kepemimpinan Albert Mohler, Seminari Baptis di Louisville, Kentucky menggugat pemerintah Amerika Serikat. Seminari Baptis di Houston melakukan hal yang sama. Bukanlah tugas kita untuk berdiam diri sementara orang Kristen evangelis lainnya datang ke garis depan dan mendengarkan keinginan peluru. Saat mereka terbang di dekat kepala mereka, saat mereka membelanjakan uang mereka, saat mereka berdoa, saat mereka berusaha untuk menghormati dan bermartabat. Katakan kepada budaya yang telah kehilangan tambatan spiritualnya. Sudah waktunya bagi kita untuk mengkalibrasi ulang, mengkarakterisasi ulang, dan menilai kembali apa artinya ini bagi kita sebagai manusia. Itu tidak diserahkan kepada orang lain saat kita berdiri di sana, menyaksikan kepala seseorang dipukul. Ya, pria di arena, itu kamu, itu aku. Jika Anda adalah orang tua, mulailah dengan membela anak-anak Anda sekarang. Sehingga ketika mereka berada dalam masalah yang nyata, dan mereka benar-benar terjerumus budaya jahat, menyedot mereka ke dalam pusaran penghancuran diri yang abadi. Ini bukan pertama kalinya mereka mendengar Anda mengatakan tidak, Anda tidak melakukan itu dan saya tidak peduli apa yang orang lain lakukan. Inilah yang saya bicarakan sekarang adalah kepemimpinan. Ada di pangkuan orang tua yang membesarkanmu. Dan jika Anda tidak dibesarkan oleh salah satu dari orang-orang itu, maafkan mereka. Dan jika Anda ingin melihat seperti apa menjadi orang tua, selama 6 milenium terakhir, bacalah Alkitab. Tuhan adalah Bapa kita. Yesus turun sebagai saudara tua kita. Dan saya di sini untuk memberitahu Anda hari ini. Para pengecut ditempatkan di urutan teratas dalam daftar Wahyu pasal 21, ayat 8, sebelum orang-orang sesat dan yang kerasukan setan. Dan saya ingin Anda memikirkannya, karena Shakespeare memang benar. Perdamaian dan kemakmuran telah melakukan pekerjaan pengecut mereka. Terutama ketika gereja-gereja telah gagal memasuki keributan dalam memberikan seruan nyaring, dan mengambil risiko apapun. Ya, gereja-gereja telah tenggelam selama bertahun-tahun. Sekolah-sekolah gereja memimpin. Tapi ini mungkin pertama kalinya kita menyaksikan masyarakat datang begitu dekat untuk diliputi oleh jenis masalah global yang berbeda. Takut.